Bab 891. Naga muncul. Laut bergulung semakin kencang. Gelombang air yang kuat menyapu, dan kekuatan yang dibawa oleh gelombang air ini terlalu besar, bahkan jika Kingston Jiang adalah puncak dari tangga langit, itu tidak dapat dihilangkan untuk sementara waktu. Tubuhnya terbalik oleh gelombang air. Dia mundur dengan cepat. Mundur ke kejauhan. Meski berada di dasar laut, tapi airnya sangat jernih, dia masih bisa melihat pemandangan di depan, di bawah tatapannya. Di gua batu besar di depan, sebuah kepala menyembul keluar. Kepala ini besar, mirip dengan kepala unta, dengan sudut diagonal. Ada jenggot naga panjang. Matanya besar, seperti sepasang lentera, memancarkan cahaya merah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua baris gigi yang tajam, dan saat dia membuka mulutnya, kekuatan tenaga yang mengerikan menyapu, dan tiba-tiba laut berguling. Kingston Jiang dengan cepat mundur, tetapi di dalam air, kecepatannya masih sedikit lebih lambat, dan dia terkena gelombang yang mengerikan, memukulnya, dan itu menyakitkan. Pedang naga pertama Kingston Jiang dikibaskan. Sebuah aura pedang meledak. Aura pedangnya sangat cepat dan dengan cepat mengenai kepala naga. Setelah satu gerakan, Kingston Jiang berbalik dan berlari tanpa jeda. Tujuannya hanya untuk menarik naga keluar. Pada saat ini, di pantai di luar selat, semua orang menatap selat di depan. Pada saat ini, laut yang tenang bergulung. Ada gerakan. Entah siapa yang berteriak. Semua orang menatap laut, di bawah tatapan banyak mata. Laut yang tenang menggulung dan menggulung ombak besar setinggi puluhan meter, terus-menerus menghantam tebing di kedua sisi selat. Beberapa batu dihempaskan oleh ombak yang dahsyat dan untuk beberapa saat, batu-batu itu terus berjatuhan. Cepat, segera keluar. Apakah itu benar-benar naga? Ini akan menjadi pertempuran sengit dengan naga. Sangat gugup. Semua orang menahan napas. Hosh. Pada saat ini, sesosok dengan cepat bergegas keluar dari dasar laut, kilatan, muncul di depan semua orang. Apakah kamu baik-baik saja? Klutang datang tepat waktu. Kingston Jiang menyentuh air laut di wajahnya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku melihat naga itu." Dengan itu, dia berbalik. Berbalik dan melihat sekeliling. Air laut terus berjatuhan, dan saat air laut berjatuhan, sebuah kepala besar menyembul dari bawah permukaan air. Oh! Segera setelah kepala naga muncul, itu membuat Auman marah, dan suaranya memekakkan telinga, bahkan orang kuat di tingkat alam ke-8 merasakan gendang telinga mati rasa. Dengan suara naga bergema, naga itu muncul. Baru saat itulah Kingston Jiang melihat dengan jelas. Naga itu panjangnya lebih dari 30 meter dan tebalnya 7 atau 8 meter. Tanduknya menyerupai rusa, kepalanya menyerupai unta, matanya menyerupai kelinci, lehernya menyerupai ular, sisiknya menyerupai ikan, cakarnya menyerupai elang, telapak tangannya menyerupai harimau, dan telinganya menyerupai sapi. Naga adalah kombinasi dari banyak hewan. Banyak karakteristik hewan yang dapat dilihat pada komodo. Naga ini tidak memiliki ekor. Ini terlihat sedikit aneh. Dengan lompatan lebih dari 30 meter, naga itu muncul di udara pada ketinggian puluhan meter. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua mundur dengan cepat, mundur beberapa ratus meter. Melihat makhluk besar ini, banyak orang tersentak. Klutang berdiri pada saat ini dan berkata, "Semuanya, naga tidak bisa dibunuh. Naga adalah totem negara Dacia. Kita semua adalah keturunan naga dan kita sama sekali tidak bisa membunuh mereka." Pada saat ini, Klutang bertobat sedikit. Dia tidak ingin membunuh naga itu lagi. Karena naga ini, mirip dengan yang terlihat di fotonya. Satu-satunya perbedaan adalah naga yang terlihat pada gambar berwarna kuning keemasan, sedangkan naga di depannya berwarna biru. Aura pada naga ini sangat kuat, meskipun jaraknya jauh, dia masih merasa tertekan, seolah-olah ada batu besar yang menekan tubuhnya, dia hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Serang! Marco Jiang tiba-tiba mengeluarkan senjatanya. Shoot!
Saat Marco Jiang menghunus pedangnya, cahaya pedang tak terlihat melesat ke langit. Cahaya pedang ini menyapu awan di langit, dan langit langsung menjadi lapisan tahan karat. Ini. Melihat pedang di tangan Marco Jiang, banyak orang mengubah ekspresi mereka. Pedang ketersesatan. Ini adalah pedang ketersesatan yang terkenal dalam sejarah. Tanpa diduga, pedang ini sebenarnya ada di tangan Marco Jiang. Raja jahat, ini sebenarnya raja jahat yang tercatat dalam sejarah. Seru Sandy Chen. Pedang ketersesatan, pedang yang terkenal dalam sejarah, pedang ini sangat terkenal dalam sejarah. Ini adalah pedang generasi raja jahat lebih dari 1800 tahun yang lalu. Dengan kematian raja jahat ini, pedang ini juga menghilang dalam sejarah. Marco Jiang mengeluarkan pedang ketersesatan, menunjuk naga biru di kejauhan, dan berkata dengan keras, "Semuanya, mengapa kita datang ke sini sejauh ini? Hanya untuk membunuh naga itu. Sekarang naga itu ada di depan kita, ambil senjata di tangan kalian, membunuh naga, membagi darah naga secara merata, dan semua orang hidup selamanya." Suara Marco Jiang bergema. "Bunuh!" Sky juga meraung. Sky diikuti dengan menghunus pedangnya. Pedang di tangannya tidak terlalu terkenal, tetapi itu bukan produk yang umum, dan itu mekar dengan cahaya pedang yang cemerlang. Shoot! Semua orang terus menghunus pedang mereka. Pada saat ini, naga Qian di langit membuka mulutnya dan menyemburkan napas naga. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, ombak bergulung, dan angin bertiup. Namun, bukannya takut, semua orang membawa senjata mereka dan naik secara mundur. Marco Jiang bergegas ke depan, pedang ketersesatan miliknya menyapu, dan aura pedang menyapu untuk menahan angin kencang, sementara yang lain berhamburan dan muncul di sekitar tubuh naga. Klutang berjalan menuju Kingston Jiang tepat waktu dan menariknya dengan tatapan cemas, "Suamiku, kita tidak bisa membunuh naga itu." Kingston Jiang juga tidak ingin membunuh naga itu. Sebagai penduduk asli negara Dacia, dia tentu tahu legenda naga, dan ada pepatah di negara Dacia, keturunan naga. Naga adalah simbol spiritual masyarakat negara Dacia. Namun, ketika hal-hal datang ke masa sekarang, dia tidak bisa menghentikannya. Aku khawatir aku tidak bisa menghentikannya kali ini. Membunuh naga itu penting. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mendapatkan manfaat bunuh Ratu Naga. Kali ini kita membunuh Ratu Naga, butuh berapa banyak petarung. Orang-orang ini semua memiliki hantu di hati mereka. Hanya ada satu cara untuk menaklukkan orang-orang ini, yaitu menjadi lebih kuat dari orang-orang ini. Klutang juga memiliki ketidakberdayaan di wajahnya. Saat dia melihat naga itu, dia tergerak. Ini seperti melihat kerabat sendiri. Pada saat ini, dia sedikit sedih. Dia tahu dia tidak bisa menghentikannya. Seperti yang dikatakan Kingston Jiang, yang harus dia lakukan adalah mendapatkan manfaat yang cukup di langkah selanjutnya. Dia memandang Kingston Jiang dan berkata, "Suamiku, aku mendengar dari kakek bahwa naga itu penuh dengan harta, dan yang paling langka bukanlah darah naga, tetapi reiki naga." Kingston Jiang terkejut, dan bertanya, "Apa itu reiki naga?" Klutang menjelaskan, "Ini seperti pil batin tortura, tetapi reiki naga jauh lebih maju daripada pil batin tortura. Tetapi efeknya sama. Ini memungkinkan orang untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memperkuat energi ki setelah naga itu terbunuh. Kita berdua akan bekerja sama untuk merebut reiki naga agar tidak jatuh ke tangan orang lain." Boom! Pada saat ini, pertempuran sengit telah pecah di Sky. Banyak orang mengepung naga itu, mengayunkan pedang mereka terus-menerus, mengeluarkan aura pedang yang mengerikan. Aura pedang menyayat tubuh naga. Namun, sisik di tubuhnya begitu kuat sehingga aura pedang yang menakutkan pun tidak dapat melukainya sama sekali. Dalam waktu singkat, setidaknya ribuan aura pedang jatuh di naga, tetapi tidak terluka. Dikepung oleh semua orang, naga marah. Terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, ia terbang dengan keras ke arah Marco Jiang, dan pada saat yang sama mengulurkan cakarnya untuk meraihnya ke arah Marco Jiang.
Marco Jiang dengan cepat menghindar. Cakar naga itu jatuh. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak dari cakarnya. Kekuatan ini menghancurkan dinding batu di selat di bawah. Gunung ini langsung terkoyak, dan sejumlah besar batu besar berguling ke laut. Bersambung.